C. Hubungan nilai dan norma dalam kehidupan manusia. Kebaikan manusia diukur dengan kenyataan seberapa jauh dia merealisasi potensi martabat manusia itu di dalam tingkah lakunya. Martabat manusia dan kepribadian seseorang selalu diukur dengan norma-norma yang berlaku dalam arti sejauh mana manusia loyal dengan nilai-nilai yang berlaku. Dengan demikian, nilai-nilai dan norma-norma akan membentuk kepribadian manusia. Manusia tak berarti apa-apa tanpa adanya nilai-nilai, norma-norma yang berlaku. 1. Nilai sosial. Dalam realitas kehidupan sosial bersama, manusia memerlukan aturan hidup agar tercipta keteraturan sosial. Aturan hidup tersebut tidak selalu diwujudkan secara nyata, tetapi terdapat dorongan dalam diri manusia untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu. Ada perasaan-perasaan tertentu jika orang melakukan atau tidak melakukan hal tertentu. 2. Norma sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu membutuhkan orang lain dalam kelangsungan hidupnya. Agar kehidupan bersama bisa berjalan teratur, manusia memerlukan aturan-aturan tertentu, karena tidak semua orang bisa berbuat menurut kehendaknya sendiri. Untuk mencapai keteraturan dan kenyamanan hidup bersama, manusia melakukan kesepakatan tentang apa yang boleh dilakukan, apa yang sebaiknya tidak boleh dilakukan kepada orang lain. Kesepakatan bersama itulah yang disebut dengan norma sosial. Jadi, norma sosial itu adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendali tingkah laku yang sesuai dan diterima secara bersama. Berdasarkan bidangnya, norma dibagi sebagai berikut. 1. Norma agama merupakan norma yang mengandung peraturan-peraturan yang sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh seseorang atau masyarakat. 2. Norma kesopanan merupakan norma yang mengatur seseorang dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Norma kebiasaan merupakan tata aturan seseorang atau kelompok dalam melakukan suatu kegiatan yang didasarkan pada tradisi atau perilaku yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan. 4. Norma kesusilaan merupakan salah satu aturan yang berasal dari akhlak atau dari hati nurani sendiri tentang apa yang baik dan apa yang buruk. 5. Norma hukum merupakan tata aturan yang paling tegas sanksi dan hukumnya yang terdiri dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Nilai yang dimiliki seseorang mempengaruhi perilakunya. Sedangkan norma sebenarnya mengatur perilaku manusia yang berhubungan dengan nilai yang terdapat dalam suatu kelompok. Artinya, untuk menjaga nilai kelompok agar tetap bertahan, lalu disusunlah norma-norma untuk menjaganya. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap norma juga berarti juga pelanggaran terhadap nilai yang dimiliki kelompok atau masyarakat. Kesimpulan, tindakan nilai merupakan hak asasi yang terpenting untuk menentukan sesuatu baik atau buruk. Kalau hal ini sudah jelas, maka kita akan bisa berkata perbuatan saya salah atau baik. Perbuatan saya baik, maka berdosalah jika demikian, dan berpahalalah tindakan saya jika demikian. Islam menekankan setiap tindakan harus dilandasi nilai lillahi ta'ala untuk membedakan tindakan etis selain Allah, sehingga jika tidak dilandasi niat karena Allah, maka perbuatannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya segala perbuatan itu disertai niat, dan seseorang diganjar sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat
Bukhari Muslim. Suatu riwayat ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, diungkapkan masalah niat. Maka barang siapa hijrahnya didasari niat karena Allah dan Rasulullah, maka hijrahnya akan sampai diterima oleh Allah dan Rasulullah. Dan barang siapa hijrahnya didasarkan oleh karena kekayaan dunia yang akan didapat atau karena perempuan yang akan dikawin, maka hijrahnya terhenti pada apa yang ia hijrah kepadanya. Al-Hadis Sahih.